Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanto, NRP 15/19/026 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan membuat alat automatic hand sanitizer. Apa itu automatic hand sanitizer? Yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk membersihkan tangan dengan cairan antiseptik tanpa bersentuhan langsung dengan botolnya. Dan juga untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19 atau corona di masyarakat. Nah, untuk alat-alatnya di sini saya menggunakan 4 komponen ya. Yang pertama di sini ada Arduino Uno, dan kabel USB-nya yang berfungsi sebagai otak dari alat yang saya buat ini dan juga sebagai pengatur keseluruhan proses yang dikerjakan oleh sistem. Dan yang kedua, di sini ada motor servo. Di sini motor servo berfungsi sebagai pendorong tombol tekan atau pump pada hand sanitizer. Dan yang ketiga, di sini ada infrared. Infrared di sini berfungsi untuk mendeteksi adanya halangan atau tangan di depan pump botol. Dan yang keempat, di sini ada kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi sebagai penghubung antar komponen yang dipakai pada alat yang saya buat ini. Untuk pembuatannya sebagai berikut. Untuk pembuatannya, yang pertama kita hubungkan servo dengan Arduino. Nah, di sini servo ada 3 kabel yang berwarna coklat, merah, dan kuning. Yang coklat ini adalah negatif, maka kita akan hubungkan ke ground, dan yang merah ini adalah positif dan kita akan hubungkan ke 5 volt. Kemudian yang kuning ini adalah trigger, kita akan hubungkan ke pin 7. Untuk yang coklat ke ground, yang merah ke 5 volt. Nah, kita colok, kemudian di sini yang kuning ke pin digital 7. Kemudian kita hubungkan infrared ke Arduino. Nah, di sini infrared ada 3 pin. Ada pin output, GND, dan VCC. Di sini VCC kita hubungkan ke 3 volt. Kemudian yang GND ke ground pada Arduino, yang output kita ke pin 2. Nah, yang VCC kita ke 3 volt. 3 volt di sini. 3 volt. Kemudian yang ground ke ground pada Arduino, dan yang output kita ke pin digital 2. Nah, seperti ini. Seperti ini rangkaiannya. Sekarang kita hubungkan Arduino dengan laptop. Untuk codingannya sebagai berikut. Nah, ini merupakan codingan dari alat yang saya buat. Di sini yang pertama ada include servo.h, merupakan library dari servo itu sendiri. Yang kedua ada integer sensor sama dengan 2, yang mengartikan bahwa variabel infrared itu adalah sensor dan dihubungkan ke pin digital 2 pada Arduino. Dan kemudian di sini ada servo myServo, yang artinya mendeklarasikan objek myServo menggunakan kelas servo pada library. Dan di sini ada pin mode sensor input, yang mengartikan bahwa variabel sensor ini atau infrared ini didefinisikan sebagai input. Dan di sini ada myServo attach 7, yang mengartikan bahwa si servo ini dihubungkan ke Arduino melalui pin digital 7. Nah, di sini di void loop-nya ya ada while tanda seru digital read sensor, yang artinya adalah selama sensor aktif. Mengapa selama sensor aktif? Karena di sini sensor infrared ini merupakan active low, dan active low itu adalah aktif sama dengan tidak, aktif low, aktif tidak, dan tidak itu ditandakan oleh tanda seru. Jadi selama sensor ini aktif, maka
Sebelum servo itu bergerak, saya memasukkan delay dulu. Jadi di sini delaynya 200, jadi delay 200 mengartikan delaynya 200 milisecond, kemudian my servo right 100, yang artinya servo akan ke posisi 100 derajat. Yang servo itu akan bergerak dari posisi semula ke 100 derajat. Kemudian delay 2000 yang mengartikan bahwa delaynya akan diberi 2 detik. Dan kemudian di bawah ada my servo right 180 derajat. My servo right 180, yang artinya bila sudah tidak aktif, servo ke posisi semula, yaitu posisi 180 derajat. Sekian coding yang saya buat. Terima kasih. Nah, setelah codingan yang tadi diupload, saatnya sekarang kita harus mencoba terlebih dahulu. Apakah codingan itu berhasil? Apakah servo akan bergerak saat ada halangan di depan sensor infrared? Kita coba. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Bila ada halangan, servo akan bergerak. Nah, tuh. Oh, iya. Mantap. Untuk implementasi dari rangkaian ini sebagai berikut. Nah, ini merupakan implementasi dari alat yang saya buat bila sudah digabungkan dengan botol. Di sini saya akan mencoba untuk apakah sensor ini atau alat ini bekerja dengan baik. Kita coba. Nah, kita sudah lihat hasilnya. Di sini, jika ada halangan di depan sensor infrared di sini, maka servo ini akan bergerak untuk memompa pump botol ini. Seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Kita coba sekali lagi. Nah, kan keluar airnya tuh. Nah, jika ada halangan di atas sensor infrared, maka servo akan pada posisi 100 derajat. Saat dilepas, dia kembali ke semula. Mungkin cukup sekian dari penjelasan alat yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.